Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 kelas B mata kuliah Ekonomi Kota Wilayah akan mempresentasikan tugas besar dengan judul penentuan sektor unggulan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan Kota Palangkaraya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kota dan Wilayah, Ibu Elindia Syafitri STMSC dan Ibu Ajeng Nugrahining STMSC. Adapun kelompok kami terdiri dari Fikri Said, Nabila Novianti, Jonathan Manihuruk, saya sendiri Septia Yuda, Muhammad Ridho Deniza, Mutiara Sinaga, dan Firna Adha Febriana Santi. Adapun outline pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini, yang pertama adalah pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga gambaran umum, keempat analisis dan konsep penanganan, dan kelima penutup. Yang pertama adalah pendahuluan di mana meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, sistematika penulisan. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat setempat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuat prediksi tentang semua potensi sumber daya yang ada. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya setiap tahunnya mengalami kenaikan tiap tahun. Tetapi setiap sektor unggulan dari PDRB tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka untuk pengembangan sektor unggulan diperlukan penelitian tentang strategi pengembangan sektor unggulan untuk mengetahui perkembangan perekonomian, sehingga pada penyusunan laporan ini, hasil yang akan dibahas terkait permasalahan ekonomi menentukan sektor unggulan, serta menyusun rekomendasi penanganan persoalan ekonomi berdasarkan hasil analisis yang digunakan. Adapun tujuannya, yang pertama adalah mengetahui sektor unggulan, kedua mengetahui tingkat kemiskinan, dan ketiga adalah menyusun rekomendasi upaya penanganan kemiskinan di Kota Palangkaraya melalui sektor unggulan. Adapun manfaatnya itu, penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan tentang ekonomi wilayah, khususnya mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi permasalahan ekonomi di suatu wilayah maupun mengenai model analisis location quotient, LQ, dan metode analisis Shifter. Adapun ruang lingkup wilayah yang kami ambil adalah di Kota Palangkaraya dengan luas wilayah sebesar 2.853,12 km persegi. Adapun batas wilayah dari Kota Palangkaraya sebagai berikut. Untuk batas utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, batas timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau, batas selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan batas barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan. Untuk sistematika pembahasan sendiri terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 gambaran umum, bab 4 analisis dan konsep penanganan, dan bab 5 penutup. Selanjutnya yaitu adalah bagian tinjauan pustaka. Lanjut. Bisa dilanjutkan. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri yaitu adalah sebuah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Kemudian untuk permasalahan ekonomi sendiri menurut Subandi tahun 2007 yaitu adalah sebuah ketimpangan pembangunan sektor industri. Kemudian yang kedua yaitu adalah kurang meratanya investasi. Ketiga yaitu adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Kemudian yang keempat ada perbedaan sumber daya alam. Kelima yaitu adalah perbedaan dari demografis. Dan terakhir yaitu adalah kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Lanjut. Kemudian untuk produk domestik regional bruto atau PDRB yaitu adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian location quotient yaitu merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menentukan potensi relatif perekonomian suatu wilayah. Berikut merupakan sebuah rumus dari location quotient. Lanjut. Kemudian yaitu ada juga analisis Shifter. Analisis Shifter sendiri merupakan salah satu teknik kuantitatif yang digunakan untuk menganalisa perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap suatu ekonomi wilayah administratif
yang lebih tinggi sebagai pembanding. Kemudian ada juga sektor unggulan. Sektor unggulan merupakan sebuah sektor yang memiliki kemampuan tinggi dan ketangguhan yang berguna sebagai standar pembangunan ekonomi dan juga menjadi faktor utama pendorong perekonomian. Lanjut. Selanjutnya adalah gambaran umum wilayah studi. Kota Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 2.853,12 km persegi. Wilayah administrasi Kota Palangkaraya terdiri dari 5 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Tunggal, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 desa. Pada gambar di samping disajikan peta administrasi Kota Palangkaraya. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kota Palangkaraya pada tahun 2016 sampai 2019 sampai tahun 2020, di mana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2016 sampai 2020, dan pada saat ini, pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Palangkaraya sebanyak 2.903,5 ribu jiwa. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian Kota Palangkaraya, salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berikut disajikan tabel PDRB berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha. Dan berikut adalah tabel PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan Kota Palangkaraya. Next. Next. Dan berikut adalah tabel PDRB atas dasar harga konstan Kalimantan Tengah. Next. Next. Dan berikut adalah laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Kota Palangkaraya atas dasar harga konstan Kota Palangkaraya. Berdasarkan tabel yang disajikan, diketahui bahwa nilai PDRB Kota Palangkaraya pada tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 10,88 triliun, yang menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,17% lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, yaitu pada bab 4 kita masuk pada analisis dan konsep penanganan. Next. Yang pertama yaitu analisis permasalahan ekonomi. Pada bagian ini, Kota Palangkaraya merupakan kota yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti yang terlihat pada grafik, jumlah penduduk miskin pada Kota Palangkaraya dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami penurunan. Akan tetapi pada 2019 kembali mengalami penaikan. Next. Selanjutnya yaitu pada faktor pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun pada faktor internal yang mempengaruhi yaitu pertumbuhan ekonomi adapun faktor internal yang mempengaruhi yaitu pendapatan asli daerah atau PAD yang didapatkan dari sektor-sektor yang berkontribusi. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu pertumbuhan ekonomi sedangkan pada faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu arah kebijakan pendapatan daerah Kota Palangkaraya. Selanjutnya ada analisis location question atau LQ yang digunakan untuk mengetahui sektor basis dan sektor non-basis. Hal ini dapat terlihat jika LQ menunjukkan angka lebih dari 1, berarti sektor tersebut merupakan sektor basis, dan jika hasilnya menunjukkan angka kurang dari 1, berarti sektor tersebut merupakan sektor non-basis.
Berikut merupakan hasil analisis location question yang telah kami lakukan. Berdasarkan tabel ini, terdapat 3 sektor yang memiliki peranan kurang menonjol dan kurang mampu memenuhi kebutuhan wilayah, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta industri dan pengolahan. Sedangkan ada 15 sektor yang memiliki peranan menonjol dan mampu memenuhi kebutuhan wilayah, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Baik, selanjutnya ada analisis shift share. Analisis shift share merupakan analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana pola pergerakan dalam suatu daerah. Analisis ini menjadi salah satu analisis yang penting dalam pengambilan keputusan ketika menetapkan target ekonomi dan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kondisi yang ditimbulkan akibat pergerakan tersebut. Dapat dilihat di tabel, ada beberapa sektor yang belum mempunyai keunggulan komparatif antara lain yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, next. Lalu ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Dapat disimpulkan bahwa jumlah sektor yang belum mempunyai keunggulan komparatif jauh lebih sedikit daripada sektor yang belum mempunyai keunggulan komparatif. Selanjutnya ada sektor unggulan, di mana untuk melihat sektor unggulan itu mengacu kepada 2 analisis yang telah dilakukan, yaitu berdasarkan hasil perhitungan LQ dan juga shift share dengan melihat overlay kedua analisis tersebut. Koefisien dari kedua komponen tersebut harus disamakan, di mana di sini diberi tanda positif dan juga tanda negatif. Berikut merupakan tabel hasil analisis sektor unggulannya. Berdasarkan analisis overlay, didapatkan bahwa terdapat 13 sektor yang memiliki koefisien positif pada kedua analisis yang telah dilakukan. Sektor yang menjadi sektor unggulan yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Selanjutnya, angka kemiskinan yang meningkat dari 9,69 menjadi 9,78 menyebabkan perlu adanya rekomendasi. Rekomendasi tersebut antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kemudian perhatian pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat harus terus diperhatikan, dikembangkan, serta diterapkan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta juga harus terus ditingkatkan agar secara perlahan maupun secara cepat akan meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya itu bab 5 atau penutup. Pertama itu ada kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil sektor unggulan dalam upaya meningkatkan tingkat kemiskinan di Kota Palangkaraya melalui analisis LQ dan shift share. Yang pertama itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis LQ dan shift share, didapatkan sektor unggulan yang memiliki peranan menonjol dan mampu memenuhi kebutuhan wilayah Kota Palangkaraya meliputi 13 sektor, di antaranya pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Dan yang kedua, berdasarkan BPS Kota Palangkaraya,
diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Kota Palangkaraya dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari tahun 2018 berjumlah 9,9 ribu jiwa menjadi 9,78 ribu jiwa. Yang ketiga, dari 17 sektor yang terdapat di Kota Palangkaraya, 4 diantaranya bukan sektor unggulan. Kemudian untuk menanggulangi hal tersebut dan juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu kesejahteraan rakyat, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dapat diambil dari dilakukannya penyusunan laporan penentuan sektor unggulan, yang pertama yaitu untuk mengetahui sektor yang menjadi unggulan pada Kota Palangkaraya. Maka dilakukan analisis dengan data PDRB menggunakan metode analisis LQ dan SIPSHARE. Yang kedua, analisis sektor unggulan perlu dilakukan untuk mengetahui potensi dari sektor tersebut yang akan dikembangkan dan dapat berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kota Palangkaraya. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil analisis dapat mengetahui sektor unggulan, tapi dalam penyusunan laporan pun tetap perlu dikembangkan dan diperhatikan karena berpengaruh pada sektor lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.